Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan solution dari modul 8, yaitu Dollar Bank Reconciliation, dan modul 9 tentang Analysis of Interbank Transfer. Jadi anggota kami ada Febinia Dwigna, NIM 217, lalu ada Doroto Nafisyah, NIM 231, lalu ada Rizky Yuniar, NIM 245, dan yang terakhir saya, Aziza Heria, NIM 246. Jadi yang modul 8 ini dari Dallas Dollar Bank Reconciliation, pertanyaan itu, apakah akun Dollar Bank ini merekonsiliasi untuk bulan Desember? Dan apakah kemungkinan penyebab non-rekonsiliasi? Jadi yang nomor 1 itu jawabannya, rekening Dollar Bank gagal untuk direkonsiliasi. Dan saldo buku besar umum saldo buku besar umum kurang dari saldo yang disesuaikan sebesar $9.000. Jadi kemungkinan alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, bank mungkin telah membuat kesalahan dalam mencatat setoran atau cek. Lalu yang kedua itu, perusahaan mungkin telah membuat kesalahan dalam pencatatan penerimaan atau pengeluaran kas. Atau perusahaan mungkin gagal mencatat satu atau lebih koleksi oleh bank, seperti catatan atau draft, dan dikreditkan langsung ke akun bill trade. Selanjutnya nomor 2, soalnya itu dalam melacak pencairan uang tunai dari register cek Desember ke laporan bank, Anda mengetahui bahwa cek 44264 dalam jumlah $642.752 itu salah dicatat sebagai $651.752. Masukkan salah saji ini ke dalam bagian rekonsiliasi bank yang sesuai. Jadi nomor 2 jawabannya, setelah menyesuaikan kesalahan pencatatan cek, rekening Dollar Bank harus direkonsiliasi. Itu di WP 1B. Jadi ini WP 1 yang dari nomor 2 tadi itu ada audit adjustment yang tadi salah catat yang selisihnya itu $9.000. Next. Jadi ini WP 1B. Bank Reconciliation Client Prepare. Jadi ini rekonsiliasinya yang tadi, yang audit adjustment yang 9.000 tadi, selisih yang tadi, yang salah catat tadi, dan ini yang sudah di-adjust balance-nya jadi 2.109. Yang ada di WP1 tadi, yang 9.000-nya. Lalu kita jurnal Dollar Bank Demand Deposit pada akun Payable Trade untuk membenarkan error yang tadi ditulis pada 44264. Selanjutnya yang nomor 3 dan 4 itu soalnya, nomor 3 itu mencetak dokumen rekonsiliasi, dan nomor 4 itu melihat di WP1 dan catat penyesuaian audit di kolom penyesuaian audit dari jadwal itu. Jadi nomor 3 dan 4 itu tidak ada solusi yang diperlukan untuk persyaratan ini. Next. Ya. Nah, untuk solusi nomor 5 yaitu dengan memfasilitasi audit penerimaan kas dan cut-off pengeluaran. Pernyataan bank cut-off mendukung keberadaan, kelengkapan, dan tujuan penilaian. Dengan menelusuri setoran dalam perjalanan ke laporan cut-off bank, auditor memperoleh kepuasan mengenai jumlah penerimaan kas akhir tahun dan apakah penerimaan dicatat dalam periode yang tepat. Demikian pula dalam melacak cek yang beredar ke laporan bank cut-off.
Auditor menentukan kebenaran jumlah yang tercatat, penerimaan pembayaran, dan tanggal. Dalam melacak setoran dan cek yang beredar ke laporan cut-off bank, auditor harus memperhatikan tanggal clearing per laporan bank, yaitu tanggal di mana bank membayar cek atau mengkredit penerimaan kas. Tanggal clearing yang terjadi lebih dari periode yang wajar setelah akhir tahun merupakan indikasi kesalahan cut-off. Next. Dalam contoh ini, auditor harus mempertimbangkan tanggal clearing 1 bulan 2020 untuk setoran dalam perjalanan melampaui periode waktu yang wajar untuk penerimaan kas akhir tahun untuk dikreditkan oleh bank, terutama di mana tanda terima dicatat sebagai deposito dalam perjalanan pada rekonsiliasi bank akhir tahun. Seseorang akan perjalanan untuk membersihkan bank pada hari kerja pertama setelah akhir tahun. Auditor harus prihatin itu dan bahwa seperti itu membuat catatan penerimaan kasnya terbuka di luar akhir tahun penerimaan kas 2010 di 2009. Untuk meredakan kekhawatiran ini, auditor harus bisa detail menu kas tahun tanda terima yang merupakan setoran yang diklaim dalam perjalanan. Ini akan mencakup saran pengiriman daftar kas dan dokumentasi yang menyediakan penerimaan. Catatan untuk instruktur modul 9, analisis transfer antar bank bila dikombinasikan dengan pernyataan cut-off bank akan memberikan penjelasan yang lebih lengkap tentang sifat substantif dari setoran dalam perjalanan. Next. Yang selanjutnya untuk modul 9 yaitu analisis of interbank transfer. Yang pertama, jadi kita itu disuruh untuk meninjau dokumen dan menentukan perlunya kemungkinan penyesuaian dan reklasifikasi audit. Jadi nomor 1 itu jawabannya nomor 1A, transfer antar bank dianalisis selama beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk mendeteksi kemungkinan fitting dan bentuk kesalahan cut-off tunai lainnya. Kemudian yang B dan C, kita disuruh untuk mengidentifikasi kemungkinan penyesuaian audit dan reklasifikasi dengan memeriksa WP1C. Dalam memeriksa WP1C, periksa nomor 127332. Kemudian dalam memeriksa WP1C, periksa nomor 127332. Mewakili koleksi uang kertas $3 juta yang diklaim dari Tuan Lawton pada kenyataannya merupakan transfer antar bank dari bank to ke dollar bank. Untuk mengoreksi contoh yang keliru dari manajemen yang keliru ini, auditor harus menyusun entry reklasifikasi yang direkomendasikan untuk mengembalikan pinjaman ke Westo Tagih dan mencatat kredit ke rekening giro bank to. Menggambarkan koleksi catatan, entry yang dibuat oleh bill trade juga menyembunyikan kredit ke rekening bank to yang jika dicatat dengan benar akan mengungkapkan bahwa akun itu di bawah persyaratan saldo komunikasi minimum $10 juta. Oleh karena itu, perusahaan melanggar salah satu pembatasan yang tercantum dalam perjanjian pinjaman bank to. Untuk menyelesaikan penyembunyian kredit rekening bank to tidak dicatat sampai Januari 2010 dan cek tersebut tidak dicerminkan dalam saldo rekonsiliasi bank to pada tanggal 12 Desember 31 Desember 2009. Kemudian untuk nomor 2 yaitu draft reklasifikasi audit di bagian bawah WP1C. WP1C ini entry submit-nya itu pada tanggal 12 Desember 2009, Dollar Bank demand deposit pada not receivable officer sebesar $3 juta. Tanggal 2 Januari 2010, not receivable officer
pada bank to demand deposit sebesar 3 juta dolar juga. Seharusnya yang benar correct entry-nya itu dolar bank demand deposit pada bank to demand deposit sebesar 3 juta dolar. Kemudian reclassification audit nomor B-nya menjadi not receivable officer pada cash on hand in bank sebesar 3 juta dolar. Ini gunanya untuk merestore not receivable dari Tuan Letton yang tidak terbayar pada Desember tanggal 31 tahun 2009. Kemudian nomor 3, kita disuruh untuk mencetak dokumen transfer antar bank. Untuk nomor 4, rekam reklasifikasi B dari persyaratan di kolom reklasifikasi dari jadwal lead. Apakah reklasifikasi menempatkan bill trade pada perjanjian pinjaman? Jika demikian, prosedur audit lebih lanjut apa yang mungkin Anda pilih untuk diterapkan saat ini? Jawabannya yaitu entry reklasifikasi penempatan bill trade secara default dengan mengurangi saldo bank di bawah persyaratan saldo kompensasi. Untuk alasan ini, auditor perlu menentukan arah tindakan yang dimaksudkan oleh bank, mengingat standarnya. Karena jumlah kekurangannya sebesar 2.800 dolar adalah material, auditor perlu memverifikasi bahwa bank tidak akan memanggil pinjaman karena default. Dalam contoh ini, panggilan pinjaman dan bunga yang masih harus dibayar akan menimbulkan keraguan yang signifikan di benak auditor tentang kemampuan bill trade untuk melanjutkan kelangsungannya. Prosedur audit yang mungkin termasuk menanyakan manajemen dan penasihat hukum dan memeriksa korespondensi mengenai pengaturan yang dibuat dengan bank mengenai default, memindai tanda terima tunai Januari untuk memverifikasi bahwa saldo minimum telah dipulihkan dan dipertahankan, dan membaca berita secara direktur Januari direktur membaca berita untuk mempertimbangkan masalah ini. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.